Video kali ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah dan juga seorang suami untuk mendapatkan hati seorang aktris terkenal. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak ceritanya. Bye, Mommy. Adegan dimulai dengan pasangan suami istri, Ben dan Annette, yang terlihat merayakan keberhasilan putri mereka karena berhasil memenangkan audisi untuk bermain di suatu film bersama seorang artis populer. Sebagai orang tua, tentu saja mereka bangga akan pencapaian putrinya tersebut, khususnya Ben, yang sangat percaya bahwa putrinya akan menjadi aktris yang terkenal di masa depan nanti. Meskipun dari luar kehidupan mereka tampak sempurna, pada kenyataannya sudah tidak ada lagi kehangatan di dalam hubungan mereka. Di malam harinya, Ben terlihat begitu fokus memandangi layar HP-nya, sampai-sampai menghiraukan panggilan istrinya. Dan saat ditanya, Ben menjelaskan bahwa dia sedang melihat video pribadi Alicia yang tersebar di internet. Yang dimana Alicia sendiri adalah artis terkenal yang akan berperan sebagai ibu Matilda di film terbarunya. Selain Matilda, mereka juga memiliki anak lain yang masih bayi bernama Lucas. Pagi harinya, Ben ternyata lupa memberitahu Annette bahwa babysitternya hari ini tidak bisa datang. Padahal Annette sudah punya rencana untuk meeting dengan bos lamanya hari ini. Dan tanpa rasa bersalah, Ben lalu mengajak Matilda untuk segera berangkat ke lokasi dan membiarkan istrinya begitu saja bersama Lucas yang sedang menangis. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh Emily yang bertugas sebagai asisten Matilda di sana. Dia kemudian memberikan tur singkat di lokasi syuting dan mengarahkan mereka ke ruang rias. Alicia kemudian datang dan memperkenalkan dirinya kepada Ben dan Matilda. Alicia lalu mengatakan bahwa dia adalah fans dari salah satu buku yang ditulis oleh Ben. Lalu setelah mengobrol singkat dengan Ben, dia kemudian mengajak Matilda untuk bermain tebak-tebakan dengannya, agar chemistry mereka sebagai ibu dan anak saat syuting terlihat lebih nyata. Sementara itu, Annette yang tidak punya pilihan lain terpaksa harus membawa Lucas pergi bersamanya. Setibanya di restoran, Richard tampak sedikit terkejut karena Annette membawa seorang bayi bersamanya. Richard yang sudah lama tidak bertemu langsung menyadari adanya perubahan pada temannya tersebut. Dia melihat Annette seperti tertekan dan begitu kelelahan sampai-sampai tidak menyadari bahwa dia hanya memakai anting di sebelah saja. Dan saat ditanya tentang kesibukannya sekarang, Annette sepertinya kebingungan karena dia sendiri tidak punya sesuatu yang menarik untuk diceritakan kepada Richard. Tidak nyaman dengan Lucas yang terus menangis, akhirnya Annette memutuskan untuk mengakhiri meeting mereka lebih awal dari yang dia rencanakan sebelumnya. Kehidupan Annette saat ini sepertinya jauh dari apa yang dia impikan. Dan seiring berjalannya waktu, sepertinya dia sudah tidak bisa lagi untuk mengendalikan emosinya. Di sisi lain, Ben tampak sedang berusaha keras untuk menarik perhatian Alicia. Dia bahkan berani menegur bapak-bapak di lokasi syuting yang tengah asik menonton video Alicia yang sudah tersebar luas. Dan saat syuting akan segera dimulai, Ben terlihat semakin mengagumi Alicia. Apalagi saat dia melihat bagaimana Alicia dengan lembut menenangkan Matilda yang sedang gugup. Saat pulang ke rumah, Annette langsung menyambut mereka dengan masakan yang sudah dia siapkan. Akan tetapi, Ben menolaknya dengan alasan bahwa mereka sudah makan di lokasi syuting tadi. Ben juga meminta Annette untuk tidak mengganggu Matilda karena dia harus istirahat untuk persiapan syuting lagi besok pagi. Lalu setelah menidurkan Matilda, Annette kemudian menghampiri Ben yang terlihat sedang serius bekerja. Di sana Annette mencoba untuk membahas hari-hari Ben dan Matilda selama di lokasi syuting. Namun Ben malah menceritakan tentang Alicia yang ternyata dia juga adalah salah satu fan dari Ben. Mendengar hal itu, Annette terlihat skeptis dan mengatakan bahwa isi buku Ben sepertinya terlalu kompleks untuk orang seperti Alicia. Karena tersinggung oleh perkataan istrinya, Ben lalu meninggalkannya dan pergi ke kamar sendirian. Annette yang merasa sudah tidak dihargai lagi lalu membuang gaun yang tadi dia pakai. Lalu karena penasaran, Annette kemudian membuka laptop Ben dan melihat bahwa dari tadi ternyata suaminya hanya melihat foto-foto Alicia. Hari berikutnya jadwal syuting mereka ditunda karena ada salah satu aktor yang sedang sakit. Dan karena tidak ada kegiatan lain, Alicia kemudian mengajak Matilda dan juga Ben untuk pergi ke rumahnya. Sementara itu, Annette yang sedang sendirian menjaga Lucas dikagetkan dengan sesuatu yang menabrak kaca jendela.
Dan setelah dicek, ternyata itu adalah burung magpie yang dipercaya sebagai pertanda buruk. Kepikiran akan perubahan suaminya belakangan ini, Annette semakin sering melamun. Sampai-sampai dia tidak menyadari jika tangannya sudah terkena air panas saat sedang mencuci gelas. Di sisi lain, hubungan Alicia dan Ben sepertinya sudah semakin dekat. Alicia bahkan mulai terbuka untuk menceritakan tentang video pribadinya yang ternyata dibocorkan oleh mantan pacarnya. Sementara Ben menceritakan tentang hubungannya dengan Annette yang sudah tidak harmonis lagi. Ditambah saat ini Annette selalu minum obat penenang karena mengalami gangguan mental. Sepertinya gosip tentang Alicia dan Ben sudah viral. Annette terlihat frustasi saat dia membaca berita tentang Alicia yang digosipkan sedang menjalin hubungan dengan suaminya, Ben. Tak kuasa mengontrol emosinya, dia lalu membanting HP-nya sampai rusak. Dan tidak sampai di situ, Annette dibuat semakin frustasi oleh bayinya yang terus menangis. Namun bukannya naik ke atas, dia malah berlari keluar untuk melarikan diri. Untungnya dia segera sadar dan kembali berjalan ke rumah. Sementara itu, Ben yang tidak mau menyanyiakan momen yang bagus ini lalu meminta nomor HP Alicia. Setibanya di rumah, Annette langsung menginterogasi Ben tentang gosipnya yang sedang dekat dengan Alicia. Malamnya, Annette yang masih curiga diam-diam memeriksa HP suaminya dan menemukan foto Ben bersama Alicia lengkap dengan chat-chat alay mereka. Paginya, Alicia meminta maaf kepada Ben karena dia khawatir gosip kemarin akan membuat kesalahpahaman antara Ben dan istrinya. Namun, Ben meyakinkannya bahwa gosip itu tidak berarti apa-apa karena Annette sudah tidak peduli lagi kepada Ben. Di jalan pulang, Ben semakin dibuat tidak karuan, apalagi saat Alicia mengatakan bahwa dia sedang kesepian dan saat ini... Pagi harinya, Annette terlihat bahagia karena dia bisa menghabiskan waktu dengan putrinya sambil menyiapkan sarapan. Sementara Ben, setelah dia bangun, dia langsung pergi ke kamar mandi untuk melanjutkan chattingannya dengan Alicia. Dan sepertinya Ben berada di tempat yang tepat. Di kamar mandi, Ben terlihat sedang asik bermain layangan sambil membayangkan Alicia. Setelah puas bermain, Ben lalu bergabung dengan istri dan anaknya untuk sarapan. Di sana, Annette mengusulkan agar mereka pergi jalan-jalan bersama. Namun, Ben menolaknya dengan alasan dia harus menulis bukunya dan menyarankan mereka semua untuk pergi tanpa Ben. Setelah mereka semua pergi, Ben menerima pesan dari Alicia yang mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Ben. Tidak mau kehilangan kesempatan ini, Ben pun langsung mandi untuk bersiap-siap bertemu dengan kekasih gelapnya tersebut. Sementara itu di taman, Annette bertemu dengan teman lamanya, yaitu Esther. Dia lalu menanyakan tentang Ben dan dirinya yang sudah berpisah. Dia juga menguatkan Annette bahwa keputusannya untuk berpisah dengan Ben sudah sangat tepat, mengingat Ben terkenal sebagai pria yang playboy. Mendengar itu, Annette langsung marah dan mengatakan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Setelah itu, dia memanggil Matilda dan pulang. Dan terima kasih kepada Esther yang telah menggagalkan rencana Ben hari ini. Ben yang kaget dengan kedatangan istri yang tidak diundang dengan gesit mengeluarkan HP-nya dan memberitahu Alicia agar jangan bertamu ke rumahnya hari ini. Apasnya lagi, sepertinya Ben terkena diare yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Dan keinginan Annette pun untuk menggantikan Ben di lokasi syuting akhirnya terwujud. Setibanya di lokasi, Annette pun tampak tidak sabar untuk bertemu dengan sosok Alicia. Di sisi lain, Ben yang sedang terbaring mengabari Alicia bahwa dia sedang sakit dan memperingatkannya agar menjaga jarak dengan istrinya yang lupa meminum obat. Annette kemudian pindah ke ruang monitor untuk melihat proses syuting putrinya. Di sana dia terlihat jealous akan kedekatan Alicia dan anaknya.
Namun di sisi lain, Alicia yang menyadari Annette sedang mengawasinya tampak memberikan tatapan sinis ke arah kamera. Saat Alicia kembali dengan Matilda dari lokasi syuting, dia berpapasan dengan Annette. Alicia kemudian menanyakan kondisi Ben yang sedang sakit. Mendengar itu, Annette balik bertanya kepada Alicia dari mana dia mengetahui jika Ben sedang sakit. Alicia yang gugup lalu mengatakan bahwa dia mendengarnya dari Emily. Dan karena situasi sudah mulai canggung, Alicia kemudian berpamitan dengan mereka. Setibanya di rumah, Annette menginterogasi Ben tentang bagaimana Alicia bisa tahu jika Ben sedang sakit. Ben lalu menjelaskan bahwa Alicia mungkin saja tahu dari Emily, karena Ben mengabarinya bahwa hari ini dia tidak bisa datang ke lokasi. Setelah Ben tertidur, Annette lalu mencoba untuk membuka lagi HP suaminya. Namun usahanya gagal karena Ben sudah mengganti nomor PIN-nya. Hari berikutnya, Ben melanjutkan rutinitasnya untuk menemani Matilda di lokasi. Namun berbeda dari biasanya, kali ini Alicia tidak menyapa Ben secara langsung. Dia kemudian mengirim pesan bahwa dia telah menyiapkan suatu kejutan untuk Ben di trailer Matilda. Ben yang penasaran lalu menitipkan Matilda ke Emily dan pergi menuju trailer. Di sana, Alicia meminta Ben untuk menyalakan monitor yang dia tinggalkan sebelumnya. Dan dari situ dia bisa melihat Alicia yang sudah siap untuk memejamkan mata Ben. Karena sudah gak kuat lagi, Ben lalu mengirimnya pesan bahwa dia rela kehilangan semuanya demi Alicia. Dan saat Ben hendak main layangan lagi, tiba-tiba Emily datang dan memberitahunya jika Matilda hilang di lokasi. Ben yang kena tanggung akhirnya terpaksa menunda aktivitasnya dan pergi mencari Matilda. Setelah mendengar Matilda sudah ditemukan, Ben lalu terpelosok lebih dulu sebelum bergegas menuju trailer. Alicia yang melihat Ben terluka lalu menenangkan Ben bahwa Matilda baik-baik saja. Namun beda halnya dengan Annette yang tampak begitu kesal dengan suaminya tersebut. Annette lalu menyalahkannya karena dia tidak bisa mengawasi Matilda dengan baik. Namun Ben tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa yang penting tidak terjadi apa-apa kepada Matilda. Sebelum mereka pulang, Alicia kemudian meminta Matilda untuk mencium tangan Ben yang terluka tadi. Yang dimana kejadian itu tentu saja disaksikan oleh Annette dari dalam mobil. Sambil menyetir, Annette terlihat begitu memperhatikan Ben yang sedang husu chattingan dengan Alicia. Hampir membuat semua orang celaka, Ben kemudian memarahi istrinya agar lebih berhati-hati lagi saat mengemudi. Sepanjang malam, Ben menghabiskan waktunya untuk chatting bersama Alicia. Di sana, Alicia menjanjikannya untuk memenuhi semua keinginan Ben saat mereka bertemu. Di keesokan paginya, Annette membangunkan Matilda sebelum Ben bangun dan meninggalkan pesan agar Ben menjaga Lucas hari ini. Ternyata hari itu adalah syuting terakhir bagi Matilda. Dan setelah semuanya selesai, Annette kemudian menghampiri Alicia. Setibanya di rumah, Annette terlihat puas saat melihat suaminya yang murung karena menjaga Lucas seharian. Dan berbeda dari sebelumnya, kali ini Annette terlihat begitu ceria. Dia lalu menyiapkan makan malam dan mengejutkan Ben dengan tampilannya yang begitu elegan. Dan ternyata tidak sampai di situ saja. Annette sudah mempersiapkan kejutan lain untuk Ben. Ben yang merasa dijebak lalu menegur istrinya. Namun Annette sepertinya tidak menghiraukannya. Di saat makan malam, Alicia bertanya tentang rahasia Matilda yang bisa akting menangis dengan sempurna. Dengan polos dia menerangkan bahwa dia mengingat momen paling sedih yang pernah dia alami, yaitu saat ayahnya pergi meninggalkan mereka sekeluarga. Mendengar ucapan Matilda, Ben langsung mengklarifikasi bahwa dia pergi selama sebulan untuk riset buku barunya. Namun Annette mengkoreksinya bahwa saat itu Ben meninggalkannya selama 8 bulan. Merasakan adanya ketegangan antara Annette dan Ben, Alicia lalu minta izin untuk pulang. Namun Annette menahannya dan melanjutkan makan malam mereka. Melihat Alicia yang dicecar pertanyaan oleh istrinya, Ben lalu memperingatkannya untuk berhenti.
Namun Annette malah berbalik menyerang Ben. Karena merasa sudah tidak nyaman lagi, Alicia lalu memutuskan untuk pulang. Lalu setelah Alicia pergi, Ben mengkonfront istrinya. Dia menegaskan bahwa dia sudah tidak peduli jika Annette sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Alicia atau tidak. Dia juga menambahkan bahwa hidupnya sudah terbuang sia-sia selama dia hidup dengan Annette. Dan akhirnya Ben mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin lagi hidup bersama Annette dan akan pergi bersama Alicia. Di jalan, Ben mencoba untuk menelpon Alicia, namun tidak ada jawaban. Dan tidak lama setelah itu, Alicia yang menghubungi Ben. Namun saat Ben mengangkatnya, Ben dibuat terkejut karena suara yang berbicara di telepon itu adalah suara dari istrinya. Mendengar suara istrinya di telepon, Ben menjadi semakin marah dan menuduh Annette telah mencuri HP milik Alicia. Namun Annette dengan tenang lalu menceritakan kejadian sesungguhnya kepada Ben. Scene lalu memperlihatkan flashback saat Annette mengganti nomor kontak Alicia di HP Ben dengan nomor miliknya sendiri. Dari situlah Ben mulai menyadari saat dia keracunan makanan, Annette yang kehilangan fokus saat membaca chat yang dia kirim, dan pertunjukannya di trailer yang berhasil membuat Ben tergila-gila. Ben yang tidak bisa menerima kenyataan hanya bisa memaki-maki Annette dan akhirnya menyebabkan dia kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Demikianlah akhir cerita dari film Magpie. Semoga video ini bisa memberikan pengalaman baru dan juga pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.